Baik ya. Jadi kas kecil ya, kas kecil ini maksudnya adalah kas biasanya digunakan untuk kas operasional ya selain dari kas yang dipegang oleh atau kas utama gitu ya. Nah, disebut kas kecil ini karena dia biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya operasional agar mudah di dalam pengawasan di bidang keuangannya. Di sisi keuangan itu memudahkan pengawasannya. Nah, jadi misalnya Ya ini udah masuk. eh, untuk kas kecil ya, ya misalnya ini ada pemegang kas utama gitu ya, pemegang kas utama. Nah, kemudian ada pemegang kas kecil ya. Nah, kas kecil ini ya apa misalnya ada bagian yang sering mengeluarkan kas ya atau sering melakukan pengeluaran misalnya dia untuk transport, untuk beli perlengkapan-perlengkapan yang sifatnya kecil-kecil gitu. Nah, itu biasanya dicadangkan berupa kas kecil. Nah, kas kecil ini eh, misalnya berdasarkan kebijakan perusahaan, oke kita buat kas kecil sebesar 100.000 misalnya gitu ya. Nah, dibuatlah kas kecil sebesar 100.000. Nah, kemudian eh, pemegang kas kecil ini mempunyai wewenang untuk mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang kecil ya. Tadi misalnya untuk transport, untuk beli perlengkapan yang kecil gitu ya. Misalnya, oh ini ada kabel terputus, kemudian perlu beli selotip, ya beli selotip gitu ya. Nah, dia bisa. Nah, kemudian nanti mereka si pemegang kas kecil ini menanggungjawabkan apa namanya mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut ketika dananya sudah hampir habis, maka kemudian dia membuat LPJ gitu ya bahwa oh ini kas kecil saya kemarin sejumlah 100.000 udah dibeli untuk beli selotip, untuk transport, untuk makan tukang dan sebagainya, tinggal misalnya tinggal 12.000. Maka kemudian pemegang kas besar ini mengisi lagi sebesar selisihnya sehingga menjadi jumlahnya 100 lagi gitu ya. Nah itu jadi kira-kira seperti itu eh, apa pembuatan kas kecil ya. Nah ini tadi akhir Agustus kas kecil telah digunakan untuk pengeluaran perlengkapan kantor, meterai, perlengkapan toko, biaya administrasi lainnya ya. Jadi 50 misalnya, kemudian perlengkapan toko 35, beban administrasi 3 ya totalnya 88. Nah, maka kemudian pemegang kas utama melakukan pengisian kembali kepada kas kecil sebanyak 88 yang sudah dikeluarkan. Begitu ya. Nah, itu adalah eh, apa kontrol terhadap apa untuk pengeluaran-pengeluaran yang agar tidak terlalu apa merepotkan gitu ya pemegang kas utama dan agar ada kontrol dari sisi pengeluaran-pengeluaran. Ya itu jadi kalau apa kalau sekarang itu mungkin dikenalnya dengan uang muka gitu ya. Nah, pegang dulu uangnya misalnya mereka yang biasa menggunakan operasional gitu ya, uh, orang yang mobilitasnya tinggi, diberikan diberikan kas kecil untuk menangani tadi ya pengeluaran-pengeluaran yang harus cepat gitu ya, karena kalau misalnya oh harus minta otorisasi dulu dari pemegang kas segala macam itu mungkin membutuhkan proses yang lama. Sedangkan misalnya oh dia ada keperluan harus segera berangkat harus pakai ongkos. Oh ini ada apa pipa yang rusak harus segera beli lem misalnya gitu ya. Lem beli selatif dan sebagainya. Nah itu segera cepat bisa digunakan ya tetapi tentu tetap dalam wewenangnya gitu ya. Kalau sudah pengeluaran yang sifatnya besar dan mungkin bukan bagian dari tugasnya ya tentu itu tidak ya tidak diperbolehkan. Nah ini ya ini adalah salah satu bentuk kontrol ya karena kalau kita bicara di akuntansi ini bukan sekedar mencatat gitu ya tetapi dia juga ada kontrol atau pengendalian dari pengeluaran-pengeluaran tersebut gitu ya. Oke ya, jadi ini tentang melanjutkan yang kas ya tentang kas kecil.